Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iksan dengan materi sistem tertanam untuk pertemuan lanjutan dari materi kita kemarin. Di mana hari ini kita akan menambahkan komponen input. Nah, kemarin kita sudah bahas ada komponen output dengan dua komponen menggunakan LED dan 7 segmen. Nah, untuk hari ini kita cobakan menggunakan input, kemudian di dalam pemrograman Vision AVR-nya kita nanti bakalan bahas penggunaan decision. Nah, kita buka dulu rangkaian kemarin. Kita punya rangkaian 7 segmen. Nah, untuk folder 7 segmen kemarin saya copy saja biar kita punya folder baru. Ditempel, kita ganti namanya menjadi IO. Nah, kita buka rangkaian yang kemarin untuk yang 7 segmen. Nah, ini rangkaian 7 segmen kita kemarin. Kemudian kita tambahkan button sebagai bagian dari input di aplikasi kita. Nah, kita inginnya nanti bakalan membuat tampilan 7 segmen itu bakalan berubah karakter angkanya itu sesuai dengan button yang bakalan kita tekan. Nah, jika button pertama kita pencet, misalkan yang muncul adalah angka 1, button kedua dipencet, angka 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita tambahkan button. Ada 10 button yang bakalan kita tambahkan. Nah, nanti kita bakalan menggunakan port C dan port D. Nah, di port C itu hanya ada 8 pin. Kemudian nanti kita tambah 2 lagi di port D. Oke, ada 10 button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masingnya kita hubungkan ke pinnya. Nah, sudah habis yang kita gunakan di port C, berikutnya kita tambahkan ke port D. Nah, di sini bisa kita pakai yang pin 21 sama 20. Nah, kita sudah hubungkan masing-masingnya, kemudian kita tambahkan bagian ground. Nah, sudah kita siapkan bagian inputnya. Nah, jangan lupa disimpan. Kemudian kita masuk ke bagian source program. Buka kembali CodeVision AVR-nya. Nah, kita bikin baru file, new, project. Oke. Code wizard-nya kita nolkan. Kemudian cari lokasi penyimpanan di IO. Bikin nama folder baru. IO. Nama projectnya input. Kita tunggu untuk pemilihan chip. Oke, keluar.
Bagian si compiler ganti chipnya jadi Atmega 8535. Kemudian clocknya bikin maksimal 16. Nah, berikutnya file new source. Mungkin versi terbaru itu langsung dibuatkan tempat source-nya ya. Jadi bagi yang menggunakan aplikasi CodeVision yang bawaan dari labor, itu source-nya langsung disediakan. Jadi kalau versi yang saya punya itu buka lagi dari new source. Oke. Nah, kita deklarasikan input include-nya. Include Atmega yang kita pakai Mega 8535.h. Nah, berikutnya void main. Buka tutup kurung berawal. Kita tentukan dulu register yang akan kita gunakan. Yang pertama tadi kita pakai di port A, berarti DDR-A itu adalah output karena di sana ada 7 segmen 0x F. Kemudian untuk port C, DDR-C itu kita jadikan sebagai input, berarti nilai DDR-nya adalah 0x00. Juga DDR-D 0x00. Kemudian kita bikin perulangannya. Buka tutup kurung berawal. Nah, decision-nya bakalan kita isikan di sini. Nah, untuk input penggunaan masing-masing pin itu register yang kita pakai adalah namanya pin ya. Pin disebutkan dengan port dari pin yang dimaksudkan. Nah, misalkan contoh if pin C0, kita lihat lagi ada di pin C0 ya, PC0 berarti button yang ini. Nah, jika button ini dia dipencet, nanti kita akan memberikan nilai yang ada di 7 segmen. Nah, jika pin C0 itu nilainya 0. Nah, untuk button, untuk pengaktifan logikanya itu kita kasih logika 0. Ya, karena di microcontroller itu sendiri sudah disediakan ada namanya resistor pull up. Jadi kondisi aktifnya itu adalah ketika nilai logika yang kita berikan di pin tersebut adalah berlogika 0. Nah, jika pin C0-nya itu adalah 0, artinya ketika dia dipencet, apa yang terjadi itu di port A. Nah, kita tentukan port A itu mau menampilkan bilangan apa. Misalkan saya bikin di sini 0x C0. Kemudian else if, saya copy saja ini, copy, tempel di sini, pin C1 yang tampil itu adalah F9. C2 yang tampil itu adalah A4. Nah, saya bikinnya dalam bentuk bilangan heksa. Kemudian pin C3 itu yang nampil adalah B0. Nah, berikutnya else if lagi, pin C4 nilainya B099. Tempel lagi else if pin C5 nilainya itu adalah
92. Else if lagi, pin C5 nilainya pin C6 nilainya 82. Berikutnya pin C7. Pin C7 itu nilainya F8. Nah, pin C habis, berarti kita masuk ke pin D. Pin D yang kita pakai itu adalah pertama itu pin D7 ya, sesuai dengan rangkaian kita bikin tadi. Untuk button ini ada di pin D7 ya. Pin D7 itu nilainya D80. Dan terakhir ada di pin D6 nilainya 90. Kita simpan dulu dalam satu project yang sama, namanya misalkan button. Save. Kemudian project configure. Add, ambil file button tadi. Format filenya itu .c, open. Oke, kita coba compile dengan menggunakan build out project file. No error, no warning, berarti sudah oke, sudah tercipta file exe-nya. Kita masukkan ke dalam microcontrollernya. Ada di IO exe, ini file hex-nya. Open. Oke. Kita coba jalankan. Ya, berarti nilai karakternya muncul dari angka 0 sampai angka 9 tergantung dari nilai hexa yang kita buat tadi. Ketika kita pencet button pertama, nilai yang muncul adalah 0. Ya, dimana hexa-nya tadi kita buat itu adalah nilainya C0. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, untuk menentukan bilangannya bebas, apa kamu menggunakan bilangan hexa, biner maupun desimal. Nah, jadi kalau kita gunakan bilangan biner, nantinya silakan ketentuannya seperti yang kemarin. Bagian atas itu A, ini B, C, D, E, F, G. Ya, jadi ketika menggunakan segmen common anoda, itu dia akan nyala ketika diberi logika 0. Nah, beda dengan common katoda, itu bakalan nyala ketika dia diberi logika 1. Nah, ini button kedua kita pencet. Yang muncul karakternya angka 1 karena kita kasih nilainya tadi di sana adalah F9. Kemudian yang ketiga muncul angka 2, keempat muncul angka 3, dan begitu seterusnya sampai angka 9. Oke, jadi untuk tutorial I/O kita cukupkan sampai di sini dengan menggunakan CodeVision FPR berbasiskan I/O. Inputnya kita gunakan button, di mana outputnya kita gunakan 7 segmen. Kita tutup dulu temuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.